Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kali ini ada sebuah segmen di mana ini adalah minggu terakhir kami posting Jurnalisa di tahun 2020. Jadi kayaknya harus ada sesuatu yang spesial dong untuk kita kilas balik kira-kira di 2020 Jurnalisa ngapain aja sih. Nah, dari mulai yang rajin syuting, tiba-tiba syutingnya jadi dibatasi, udah gitu kita tiba-tiba bikin program Ghostbuster, udah gitu kita juga sempat kolaborasi dengan beberapa artis. Itu semua terjadi di 2020. Walaupun ini merupakan tahun yang berat, tapi ada hal-hal juga yang bikin kita berkesan selama tahun ini karena kita jadi lebih kreatif untuk bikin konten. Kita juga jadi ada segmen jurnal cerita misteri, kalian ikut berkontribusi. Jadi benar-benar 2020 ini adalah buat kami adalah tahun yang padat gitu, karena kita mencoba untuk explore gimana caranya supaya biarpun di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa berkonten, bikin karya yang bikin kalian semua ini pada betah di rumah dan nonton terus Jurnalisa. Nah, ini adalah beberapa cuplikan dari tiap episode yang menurut kami lumayan berkesan nih selama 2020. Jadi kalian menikmati dulu kilas balik Jurnalisa di tahun 2020 ini ya. Mari kita tonton sekarang. Nah, di tahun 2020 ini kan kita udah mulai mengalami yang namanya pandemi. Dan pada saat itu lagi musimnya work from home. Terus udah gitu kita gak bisa bikin konten sama sekali karena ada lockdown dan lain-lain. Pada saat itu jadi gimana caranya supaya kita tuh tetap bisa bikin konten tapi kita gak usah kemana-mana. Akhirnya tercetuslah untuk bikin yang namanya jurnal cerita misteri, dimana kita minta kalian semua untuk kirim penelusuran di rumah kalian dan kita mencari tahu ada hantu apa yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, yang paling menarik pada saat itu kita kasih hadiah apa ya? MacBook kalau nggak salah ya. Kita memberikan reward berupa MacBook. Nah, ini adalah salah satu jurnal cerita misteri the bestnya Jurnalisa di tahun 2020. Tepuk tangan untuk videonya Teh Uwi Tamsil. Setelah beberapa minggu kemudian, aku baru sadar satu hal. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun. Setelah lockdown berakhir, terus tiba-tiba kita akhirnya memberanikan diri untuk mencoba syuting kembali. Itu pun dengan kondisi yang benar-benar berbeda dengan syuting sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah cuplikan syuting pertama kita pada saat pandemi selesai lockdown. Pada saat itu kalau nggak salah lokasinya di daerah Bandung Utara. Kondisinya kurang lebih seperti inilah. Akhirnya setelah sekian lama kita akhirnya ke lapangan juga. Waduh. Menurut sih. Tuh, ininya sih lah. Malah yang biasa dulu. Mau bisa dibantuan. Tos tinggal lawannya. Tiba-tiba kita dapat sebuah komen di tahun 2020 ini, yang komen di YouTube-nya Jurnalisa. Ada komen dari seseorang bernama Herman yang mengaku sebagai ojol. Nah, itu sebenarnya ceritanya cuma saya capture doang cerita itu, terus saya share di
Twitter dan ternyata itu jadi trending pada saat itu, yaitu cerita seorang driver ojol yang merasa ditumpangi oleh hantu perempuan bernama Cindy. Mari kita lihat cuplikannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan kapan itu terjadi? Itu kejadiannya sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Tepatnya hari Kamis, karena saya yang masih saya ingat itu besoknya saya aktivitas terus sholat Jumat. Itu makanya masih ingat, cuma untuk tanggal bulannya lupa karena udah 1,5 tahun gitu. Kejadian itu sih berawal dari ya kerja sebagai ojol. Awalnya saya emosi sama customer awal kejadian dulu ya. Iya. Oke, dan akhirnya kita melangkah ke beberapa bulan selanjutnya di mana tercetuslah sebuah ide untuk membuat program di mana kalian bisa nonton kita secara virtual bernama Ghostbusters. Itu adalah salah satu inovasi dari Jurnalisa pada saat itu yang kita rasa ya ini adalah salah satu cara kita untuk menghibur kalian yang ada di rumah. Gimana caranya seru-seruan bareng kita dalam program Ghostbusters ini. Saya pikir Jurnalisa itu akan trendingnya sekali di 2020. Ternyata 2 kali trending dengan hujatan. Oke, hal yang pertama ini aku mewakili adik-adikku semua di tim Jurnalisa. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf. Karena biar bagaimanapun kita adalah salah satu elemen paling penting di Ghostbusters yang menjalankan program ini gitu, dimana di awal itu memang kalian semua diiming-imingi oleh live streaming. Padahal kenyataannya kami melakukan tapping. Jadi hal yang pertama kali pengen kita sampaikan sama kalian, kami memohon maaf. Tapi di luar semua kejadian-kejadian yang ajaib gitu, di 2020 Jurnalisa menjadi tim yang kalau saya merasa lebih solid karena kita berusaha untuk saling menguatkan di tengah pandemi ini, terus kita juga saling support gitu, dan kita juga tetap rajin bikin konten karena kita juga butuh pekerjaan gitu, dan kita juga berusaha untuk menghibur kalian. Jadi semua pembelajaran ada di 2020 ini. Mudah-mudahan sih kedepannya jadi semakin kuat, dan setelah pandemi ini berakhir kita bisa bikin sesuatu yang lebih dari sekarang gitu. Nah, proses belajarnya tuh memang di 2020. Ada hal yang menyenangkan, kayaknya harus dijelaskannya sama anak-anak ya, satu persatu. Kira-kira apa yang berkesan atau kejadian apa yang berkesan buat personilnya Jurnalisa seperti apa. Kalau saya pribadi nih, waktu saya mediasi dengan salah satu sosok di rumah terbengkalai. Itu pada saat itu inget episodenya adalah Mbah Mijan. Nonton deh cuplikannya. Tadi kamu paksa adik saya. Ya. Tidak usah baca-baca. Ayo. Sekarang kamu yang ikut saya. Kita berganti. Ya. Ya Allah, capek banget. Berkesan enggak juga sih sebenarnya, karena sampai saat ini melekat nih, yaitu siluman kuya. Sampai saat ini banyak DM yang masuk, dan rata-rata tuh kalau saya posting Ari, ada aja DM yang masuk dan nulisnya tuh kayak gini, "Ri, mamahmu pernah kesurupan siluman kuya," cenah. Ini cukup berkesan buat saya. Punten.
Yuk, bangkit. Bangkit. Sekarang tarik. Tarik kok. Wah. Yuk. Ada tisu nggak apa gitu? Gak. Boleh minta minum? Minta. Aduh, emang kesurupannya. Capek. Iya, tisu. Setan itu. Oke, giliran gue ya untuk Jurnarisa selama 2020 yang memorable moment banget sih, episode favorit udah pasti episode Kebumen, karena di sana gue beruji nyali bareng Kakang dan lari hingga kamera terjatuh. Dan ini berhari-hari cuy DM yang masuknya, yang masuk ke Instagram itu gimana kamera gantiin dong apa segala macam, gimana bla bla bla. Ngeri nih, cuplikan kamera jatuhnya nih. Bentar lagi. Nggak tahu. Di belakang sana ada pohon gede banget. Gede banget. Ya, jadi itu peninggalan waktu Belanda juga ya, bisa jadi ya kalau lihat ukurannya sebesar pohon. Enggak, yang menariknya itu kita beruji nyalinya selain tempatnya di sini yang konon memang Nah, terus itu banyak sih yang berkesan, cuman yang emang paling sampai berhari-hari masuk ke DM itu yaitu di pabrik kain. Kalau Risa kesurupan siluman kuya, kalau saya kejedot apa tuh namanya, langit-langit pendek gitu. Nah itu sampai dibikinin meme-nya kayak TikTok-nya gitu. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, gitu. Ini cuplikan adegannya, ini cuplikan TikTok-nya. Oh, Mr. Shalloy. Ini bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa. Lihat gitu. Aduh, pusing ini. Ini ada tulisannya watch your head.
Kalau tadi agak sedikit konyol-konyol ya, sampai dibikin meme apa segala macam. Kalau yang seremnya ini yang nggak bisa dilupain sih waktu itu adalah di salah satu rumah atau kantor ya, di kamar mandi waktu bareng sama Riri, yang tiba-tiba itu kerasa banget pengen nangis banget dan kerasa sedih banget. Nah mungkin kamu juga udah pernah lihat nih cuplikannya. Sedih banget. Rasanya kayak apa kesedihannya tuh? Nyesel. Kayak merasa dia nanti Nyesel banget. Tapi Nah satu lagi paling terakhir yang itu kemarin yang di daerah mana, Lembang ya, yang banyak banget si Pocica, Ginocop dan lain-lain yang tiba-tiba itu nggak bisa bergerak sama sekali. Dan itu asli kalau misalnya diceritain lagi sih, aku tuh nggak bisa bergerak. Terus di depan udah tahu ada Farul, ada Yuyun, ada siapa segala macam, bisa ngedengar, cuman itu nggak bisa ngomong sama sekali. Pengen minta tolong ampun, sampai akhirnya mereka datang dan alhamdulillah bisa gerak lagi. Itu the best. Ada kali setengah jam lebih diem di situ, diem terus nggak ngapa-ngapain, terus kayaknya orang nggak sueh tiis gitu, kayak dibangunin sama Ena, ayo naik sama Rendra, naik udah nggak ada yang tahu. Itu saya minta tolong di dalamnya. Ini cuplikannya. Balik lagi di Junarisa show. Jadi kita kedatangan tamu guys malam ini. Aduh. Pak. Kirain tidur ya, tapi kepalanya gerak-gerak. Kalau tidur dia ngorok. Iya benar. benar juga. Nah, selanjutnya nih pengalaman yang menarik selama 2020, titipannya dari Riana Rizky. Saya sebagai tim Langina akan mewakili dia karena dia tidak bisa hadir hari ini. Adalah episode di sebuah tempat bangunan kosong, dan saat itu baru ada kejadian ditemukan mayat bunuh diri di situ. Dan akhirnya ini bareng sama Frisly kalau nggak salah. Dan akhirnya di tengah syuting Riri nggak ikut lanjutin karena Riri chaos banget, nangis sampai kejer, sampai waduh, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini cuplikannya. karunya ya ngobrol nih. Nggak kuat. Jangan. Tapi kita balik lagi aja. Cowok-cowok aja. Langina udah. Nanti cowok-cowok aja balik lagi. Kita gitu. Nah, seperti itu. Banyak banget sih sebenarnya episode-episode, dan semua episode, semua tempat sebenarnya berkesan banget buat tim Junarisa. Banyak kolaborasi di tahun ini, banyak hal-hal baru, banyak mencoba sesuatu yang belum pernah kita cobain juga sebelumnya. Dan ini jadi satu hal bekal kita untuk tahun depan, itu bakal bikin konten yang lebih keren lagi daripada sekarang. Amin. Itu dari Dimas, shouting out. Halo, kesan-kesan nih selama 2020 untuk Junarisa dan tim. Saya senang banget karena saya sebagai manusia yang nggak pernah diem di satu tempat, ternyata di kondisi pandemi kita tetap bisa jalan-jalan dan main-main nyari huntu di kota lain gitu. Salah satunya kemarin Ghostbusters dengan mengikuti protokol kesehatan yang benar tetap. Tapi di samping itu ada beberapa video yang buat saya merasa ketakutan sih sebenarnya. Salah satunya waktu di Pangandaran pas ada sosok yang masuk ke Kakang terus ngikutin suaranya Fahrul.
yang ini nih. Ini dari sepanjang syuting yang paling bikin saya merinding bagian ini sih. Terus ditambah lihat pocong di ujung toilet disambut dengan mesra oleh pocong. Allahu Akbar itu. Jadi ngikutin Sosoknya apa ini sosoknya? Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya, sosoknya lebih bunti sih. Sieun ieu mah. Cuman kayaknya gara-gara Disuruh aku mah demi Allah. ada pintu di belakang tuh, itu nungguin dia teh. Yang tadi kakang bicarain. Ini penglihatannya kuat juga ya kamu. Itu di video YouTube-nya Jurnarisa. Ada juga di waktu kita Ghostbuster pas episode si Fahrul Tigubrag kayak ngehajar triplek. Itu paling bikin buyar karena memang lagi mediasi dan segala macem. Mungkin si Fahrul lihat sosok dan Tigubrag. Alhamdulillahnya ke triplek bukan ke tembok. Lidahnya potong juga bingung. Masih ada. Iya, masih ada susutnya. Anget lah. Nah itu sih sebenarnya video-video yang bikin saya berkesan di 2020 bersama Jurnarisa. Halo, akhirnya ada kebagian juga nih cerita-cerita atau menceritakan pengalaman dan kesan-kesan di 2020 bareng tim Jurnarisa. Kalau ngomongin kesan atau pengalaman bareng tim Jurnarisa, tentunya tiap episodenya, tiap tempat yang kita datengin pasti ngasih pengalaman baru, pasti ngasih experience yang baru, karena nggak cuman dapat horornya, nggak cuman jalan-jalannya, kita tuh pasti dapat suatu hikmah atau pelajaran. Jadi kayak ada sesuatu aja yang didapat gitu, selalu hal baru yang kita dapat. Terus kayak kalau ngomongin 2020 pasti semua pada ingat Ghostbuster. Itu pun kayak kita kolaborasi bareng orang-orang yang mungkin kayak nggak bisa nggak bisa dibayangin lah awalnya bisa kerja sama, bisa bikin konten, datang ke tempat horor bareng orang-orang hebat juga gitu. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kalau ngomongin episode yang paling berkesan, semua episode berkesan sebenarnya. Kalau yang paling tuh sebenarnya pas di Kebumen rumah sakit itu udah ada Fahrul, tim Ranginang juga. Jadi di satu lokasi di rumah sakit itu kita datang ke satu ruangan yang awalnya memang nggak kerasa apa-apa, nggak kayak gimana, cuman di situ tiba-tiba kaget karena Fahrul ngelihat sosok, terus dia bener-bener kayak kelempar gitu aja. Tapi kenapa selalu Fahrul ya? Ya udah, mendingan kita sambil lihat cuplikannya nih. Jangan. Oh iya, ya udah. Rambut panjang. Iya. Rambut panjang. Kenapa aku baru ngeliat? Iya. Udah, istighfar dulu. Istighfar dulu. Panjang, selutut. Rambutnya panjang. Dari tadi udah ngeliatin pas kita di sana. Kenapa aku mah gak mau nggak mau. Ya udah. Istighfar dulu, udah. Dan nggak bisa istighfar. Istighfar lah bisa. Masuk yuk. Ya. Nah, itu kan seserem itu di sana tuh, karena ketika kita datang ke kota lain ya selain Bandung gitu, maksudnya ketika kita datang ke kota lain kita nggak tahu kayak kebiasaannya apa, budayanya mungkin berbeda, dan hawanya kita sebut bisa hawanya berbeda. Ya kaget aja pasti menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi kayak gitu. Kesannya atau pesan-pesannya untuk 2020 yang akan terlewati, dan doanya mungkin lebih ke doa
Semoga di tahun depan yang pasti lebih baik lagi, semuanya bisa berjalan seperti semula lagi, kembali ke kebiasaan kita semula lagi. Yang penting jurnalisanya selalu kompak, kita bisa menciptakan atau kayak bikin konten-konten yang lebih seru lagi, ke tempat-tempat yang seru lagi. Itu sih, balik lagi yang penting kalian sehat selalu dan kita kembali ke hidup yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih 2020. Nah, jadi hal yang paling berkesan selama sepanjang 2020 bersama Jurnalisa itu, yang pertama, yang paling baru aku kesurupan uji nyali terus sampai pingsan, karena sebenarnya itu aku bisa banget lama, tapi ya takdir Allah gitu ya, aku jadi pingsan dan jadinya sebentar gitu karena mereka tim gak nyamperin aku pas aku udah teriak-teriak seperti sirine ambulan. Ini dia cuplikannya kalau kalian kepo pengen lihat lagi. Udah lihat kan? Dan itu tuh apa ya, banyak banget yang DM yang masuk kayak ini kepada Jurnalisa 1 ya, banyak yang bilang, banyak yang nyuruh gaji aku dinaikin gitu gara-gara uji nyali itu. Terima kasih supportnya teman-teman ya, saya terharu. Tapi banyak juga yang nyuruh saya uji nyali lagi itu, berarti gajinya 2 kali lipat kalau kayak gitu ya. Dan selain itu, ngomong-ngomong soal Ghostbuster, itu sangat berkesan karena Jurnalisa keliling-keliling kota ya, melihat-lihat keramaian yang ada. Dan aku senang banget di situ aku diberi kesempatan ya, karena Ghostbuster bertemu dengan idolaku Kak Keanu sama Kak Fadil. Aku happy banget, aku bisa foto bareng, dan kebetulan si tempatnya tuh serem banget. Udah ketemu idola, collabing sama idola, tempatnya serem. Itu sungguh perpaduan yang sangat-sangat bombastis. Untuk di 2020 itu, 2 hal itu sangat berkesan selama aku bersama kakak-kakakku, selama aku bersama tim Jurnalisa. Tapi sedih aja gitu karena kita ke jalan-jalannya, melakukan sesuatunya, syutingnya tuh sambil ada perasaan was-was karena kita lagi menghadapi pandemi. Gak sebebas biasanya gitu, gak sebebas tahun lalu. Tetap ada kayak, aduh kesini gak takut. Jadi kita mau kemana-kemana tuh kayak tutup lah, atau di kapasitas cuman segini orang. Terus apalagi ya, pokoknya harapanku untuk semuanya, untuk keluargaku, kakak-kakakku di Jurnalisa di 2021, semoga pandemi ini semua orang ya, sepertinya pandeminya udah berakhir, udah bener-bener kita kayak at least udah gak apa-apa gak pakai masker. Terus kita ngadain Ghostbuster lagi, tapi gak ya keliling Indonesia, tidak nasional tapi internasional seperti Agnes Mo. Go internasional ya, karena saya pingin banget ya megang salju gitu, syuting uji nyali sambil ada salju gitu. Siapa yang nggak pingin ya kan? Pingin kan? Mau nggak? Mau kan? Kayak gitu. Terus kayak kita bisa collab lagi sama idola-idola kita di tanah air, dan siapa tahu kita bisa collab pas di luar negeri gitu kan. Pas Ghostbuster collabnya sama Kendall Jenner, Kylie Jenner, kita kan bisa banget gitu, Justin Bieber. Ya udahlah, itu pokoknya wishnya. Semoga kalian juga tetap nonton kita terus, tetap setia sama kita, tetap subscribe kita, like, comment, tetap ngikutin kita sampai kita, ya udahlah pokoknya, udahlah. Yuhu, balik lagi bareng Fahrum. 2020 ya. Sebelumnya terima kasih banget karena aku udah ada, gak nyangka banget gitu ada di Jurnalisa.
Terus juga tiba-tiba kayak diajakin Ghostbuster. Ya ampun, gak nyangka banget waktu aku episode pertama Ghostbuster, yang aku tiba-tiba berantem sama Angga, tiba-tiba mengeluarkan semua jurus jitu harimau maung congkok merenya konsepnya. Bisa lihat sekarang juga. Boleh dah. Tangan saya yang patah nanti. Pas. So, sendiri aja. Ini sih. Sendiri aja. Saya nggak bisa. Allahu Akbar, jadi gajah putih, Pak. Oh. Coba air. Yuk. Lepasin dulu lah. Angga panas perut. Angga. Jangan ditahan. Angga. Ditahan jadi ngeri. Sakit Angga. Teteh. Udah. Capek. Habis capek. Nah, gimana ruas kan tiba-tiba jadi konsepnya bela diri dengan mata tajam banget kieu. Nah, tapi ya mah nuleuwih sieun jeung nuleuwih meledak kasurupan pas bareng sama Eyang Didi Nini Towo. Itu sumpah gak nyangka banget. Teng konsepnya lapar merenya. Konsepnya lagi lapar, tiba-tiba kepala saya bundeng, pusing, dag, geleplak we kasurupan. Mungkin orang-orang yang nonton Ghostbuster ngelihat aku bangetnya caludih pisannya, itu mah tiba-tiba awal cantik banget tuh ya, tiba-tiba pakai aksesoris, baju rapih, tiba-tiba jadi caludih banget. Lihat cuplikannya ini. Oh, udah. Istighfar. Udah. Iya. Iya. Istighfar. Baru istighfar. Yuk. Tinggal lepas dulu nih. Sudah. Sudah. Ikut saya. Ada minum. guys. Kok apa pengen dulu? Kasihan. Aduh. Lepas. Bener. Terlalu lepas doi. Lurusin loh. Kakinya. Lurusin. Biar nggak sakit. Lurusin. Oh, ini nggak apa-apa. Enggak. Kenceng banget. Lu bangun, aduh. Enggak. Bangun, aduh. Buka matanya. Istighfar dulu. Lihat saya dulu. Tadi tuh kaget banget tiba-tiba kayak gini. Aduh. Memang ini dia nggak kekontrol gitu, iya, jadinya terlalu menjiwai gitu ya. Yang tadi saya bilang sih. Terlalu lepas. Jadi ada beberapa. Aduh bangun. Lihat gede. Ada beberapa sosok yang memang pengen ikutan menari. Buka matanya. Dan tadi setelah kita ngobrol, setelah tarian pertama kan kita ngobrol, udah lepasin aja Rul, jangan dilawan. Mungkin yang nyampe ke Farul, ya udah lepasin aja gitu. Kayak memang bener-bener nggak dikontrol sama Farulnya sendiri. Jadi si sosok yang ngedeketin itu memang kayaknya menguasai Farul gitu. Tanpa sadar Farul nggak kuat dan lepaskan. Tolong ditarik. Sudah ya, cukup ya. Nah, gimana? Rame kan? Rame banget gak sih, Ce? Pas Ghostbuster, 2 Ghostbuster udah sama 2020 ini teh. Aku diajakin tim inti, terus diajakin Ghostbuster, kayak gak nyangka banget, Ce, gak nyangka banget. Tapi
ada di mana aku gak penakut waktu uji nyali. Keren banget gak sih? Gini banget, bukan menantang ya, konsepnya bukan menantang karena di situ kayak aku udah ngerasa oh ya udah di sini mah aman-aman tentram dan damai ya, aman tentram jaya teu sararieun teuing waktu uji nyali di sini. Apalagi aku cek. Maksudnya gini loh, si Paru ngomongnya sama Nawai, dia. Duduk diuk caling sit. Jangan gangguin aku, ya, please. Diam. Gak usah seperti itu. Nah, gimana uji nyalinya? Sok bayangin sama kalian. Udah mah perdana aku teh di 2020 teh penelusuran terus head komennya abis-abisan ya ke aku teh kayak wow. Tapi sih dari bulian itu, dari head komen itu ngebuat aku jadi harus semakin berkembang gitu kan. Jadi dari tata bahasa juga ya. Jadi tong loba teh ngalamun Indonesia karena kan banyak kan aku kalau misalnya ada yang mediasi lebih ke ngalamun. Soon di 2021 mah nggak akan lah, bakalan lebih atraktif. Terus juga semoga di 2021 konsep jurnalisa makin meledak, tertandingi sepanjang masa ya kan, meledak banget gak tuh. Terus juga udah nggak kebayang banget 2021 mah jurnalisa terbaik pokoknya. Halo, saya Angga. Kesan saya untuk 2020 banyak hal baru di jurnalisa. Terus Bastur, terus kita banyak jalan-jalan keluar kota. Ada satu tempat yang bikin saya masih ingat sampai sekarang. Kalau ditanya pasti Angga, tempat yang paling takut di mana? Takut sih enggak, kalau tempat ini lebih ke kebayang-bayang aja sih. Lokasinya waktu kita penelusuran ke salah satu rumah sakit di daerah ini apa sih? Lejemungi. Punten manawi sareng saha? Baik koi. Dia udah seueur wargina kadari penasaran, palai terang. Yang saya rasain waktu datang ke situ itu aura yang sangat berbeda dari tempat-tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Mungkin itu pertama kali juga kita masuk ke ruang jenazah, di mana tempat itu sudah lama tidak dipakai, tapi barang-barang yang biasa digunakan untuk mengurusi jenazah masih ada. Mungkin itu yang bikin saya terus kebayang-bayang manusia pasti takut mati. Ada satu lagi tempat yang kita datengin ketika luas Bastur, itu yang mengena banget buat saya, dimana ada satu tempat yang kita ngerasa aneh banget ada di tempat itu. Anehnya kita tidak menemukan sesuatu yang apa sih sebenarnya tempat ini, hingga akhirnya orang sekitar yang tinggal di sana baru nyampein kalau tempat yang kita datengin itu salah satu tempat sakral di zaman dahulu, dimana itu adalah segitiga Bermuda yang ada di tengah-tengahnya itu tempat itu. Jadi tempat itu agak serem tapi tidak terlalu mengganggu, jadi seperti gamang ketika di tempat itu. Dan ada satu quotes yang dikeluarin sama Virsa yang
itu jadi inget buat saya yang kata-katanya tidak semua tempat yang ada di bumi ini atau semua sesuatu yang ada di bumi ini harus atau bisa kalian paham. Berikut cuplikannya. Jadi intinya ada beberapa tempat di belahan dunia ini yang memang tidak diperuntukkan untuk para manusia mengerti ya. Iya. Ada beberapa hal di dunia ini yang memang bukan untuk kita mengerti tapi untuk kita terima apa adanya, berjalan beriringan. Dan kita tidak bisa memaksakan ada di sana ketika ada hal-hal lain yang memang sudah ada lebih dulu. Di sini saya percaya kalau dia adalah seorang penulis yang handal. 2020 tidak terlepas dari salah satu karya lagi yang kita buat. Kita bikin podcast di 2020. Kalian pasti sudah sering dengar podcastnya, dan ada satu podcast yang membuat kalian tidak bisa tidur. Ya, podcast yang menjelaskan tentang Sapek. Ya, sosok yang memang tidak hanya menghantui kita, tapi membuat kalian cukup terganggu dengan mendengar cerita dari apa yang pernah kita ceritain di podcast. Harapan Risa Saraswati ketika membuat Jurnal Risa salah satunya adalah membuat kalian yang menonton tidak lagi takut dengan hantu. Dan itu pun menjadi harapan saya buat kalian di 2021. Jangan pernah takut sama hantu, karena hantu lebih menyeramkan. Yang lainnya, semoga apa yang kita buat ada sisi positif yang bisa kita ambil, bisa kalian ambil. Ada pelajaran baru yang bisa kalian ambil, ada juga sejarah yang bisa kita bagi untuk kalian. Terima kasih. Nah, gimana, udah lengkap semuanya? Saudara-saudara saya sudah memberikan kesan apa yang mereka rasakan, apa yang berkesan di 2020 ini. Oh ya, di 2020 ini juga kita kedatangan personil baru, yaitu Fahrul Rohman. Tepuk tangan untuk Fahrul. Dan kalau dari tim BTS ada Mas Guntur. Jadi keluarganya udah semakin besar. Mudah-mudahan kita tetap solid sampai kapanpun. Dan mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah juga sehat semua. Terima kasih sudah menonton, sudah memberi masukan, sudah mengkritik, sudah memuji. Semua yang kalian beri untuk kita terima. Dan mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi lah gitu. Kedepannya semakin oke channel YouTube-nya, karena buat kita adalah bukan seberapa banyak subscribers kita, tapi seberapa banyak kalian peduli sama kita. Dan kita ngerasa orang-orang yang follow atau yang subscribe Jurnal Risa dan tim, semuanya itu adalah orang-orang yang memang peduli sama kita. Jadi terima kasih untuk 2020 yang menyenangkan ini. Nah, kita nggak akan cuman kasih kaleidoskop atau cuplikan-cuplikan, karena ada kejutan yang menarik untuk kalian nanti di pukul 10. Selamat tahun baru, semoga di tahun depan keadaan semuanya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.